Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dindin Ridwanuddin selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa dan teman-teman semua yang saya banggakan. Nah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Zara Andina Makbulah, dan rekan saya yaitu Alda Maulidia dan Siti Khadijah. Kami akan mempresentasikan materi tentang membaca intensif. Baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama itu akan disampaikan oleh Siti Khadijah. Kepada Siti Khadijah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada pembahasan pertama yaitu membaca telah isi. Membaca telah isi atau content study reading ialah aktivitas membaca dengan menelaah isi dari sebuah bacaan. Nah, tujuan dari membaca telah isi ini ialah agar si pembaca dapat memahami isi bacaan secara mendalam. Membaca telah isi pun menekankan pada ketelitian, pemahaman, berpikir kritis, serta keterampilan untuk memperoleh ide-ide yang tersirat pada bacaan. Tarigan dalam Mintowati tahun 2003 menggabungkan membaca telah isi ke dalam beberapa bagian, yakni membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan juga membaca ide. Yang pertama, membaca teliti. Nah, membaca teliti atau close reading ialah upaya dalam memperoleh pemahaman yang menyeluruh atas sebuah bahan bacaan. Proses membaca teliti pun sama pentingnya dengan proses membaca sekilas, yakni ketika membaca bahan bacaan yang kita sukai dengan teliti. Oleh karena itu, proses dalam membaca teliti perlu sejumlah keterampilan yang harus dimiliki dan dipahami, yaitu yang pertama, survei yang dilakukan secara cepat, guna memperhatikan organisasi dan pendekatan umum, lalu membaca dengan seksama dan berulang, guna mendapatkan hal yang penting dengan rinci. Dan yang terakhir, menemukan hubungan tiap-tiap paragraf dengan tulisan yang menyeluruh. Selanjutnya, membaca pemahaman atau comprehensive reading akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Siti Khadijah. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Alda Maulidia. Kepada Alda Maulidia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu membaca pemahaman. Membaca pemahaman yaitu suatu kegiatan membaca untuk menyerap informasi dari bahan bacaan dan memahami maksud atau makna yang tersirat dari bacaan tersebut, sehingga dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Jika seseorang yang ingin melakukan kegiatan membaca pemahaman ini harus menguasai bahasa dan tulisan yang digunakan di dalam bacaan yang dibacanya dan mampu menangkap informasi atau isi bacaan dengan baik. Jadi, membaca pemahaman yaitu kegiatan membaca untuk menyerap informasi tertulis secara cepat dan tepat dari bahan bacaan dan mampu memahami makna yang terkandung dari bacaan tersebut. Maaf, sebentar. Slide-nya belum keganti ya? Belum ada.
Baik, selanjutnya yaitu ada membaca kritis. Membaca kritis yaitu proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang didapatkan dalam bahan bacaan. Baik informasi yang tersurat maupun yang terselubung. Nah, aktivitas membaca kritis ini melibatkan proses kognitif tingkat tinggi. Pembaca dituntut mendapatkan proses berpikir analitik, sintetik, dan evaluatif. Membaca kritis merupakan usaha yang melibatkan kemampuan berpikir kritis terhadap isi bacaan. Membaca kritis merupakan tingkatan keterampilan membaca yang bertujuan untuk memahami makna dari bacaan secara mendalam dengan mengaplikasikannya ke dalam proses berpikir kritis dan melibatkan kemampuan analisis dan evaluasi untuk memahami makna secara menyeluruh, baik tersurat maupun tersirat. Nah, dapat disimpulkan, membaca kritis adalah tingkatan keterampilan membaca yang bertujuan memahami teks secara mendalam dengan mengaplikasikannya ke dalam proses berpikir kritis dan melibatkan kemampuan analisis, sintetis, dan evaluasi untuk memahami makna tersurat maupun tersirat secara menyeluruh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Alda. Bisa nih di next. Silahkan dilanjut. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Siti Khadijah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu membaca ide atau reading for ideas. Yaitu jenis aktivitas membaca intensif yang dikerjakan untuk mencari, mendapatkan, serta memanfaatkan ide apapun yang terdapat dalam sebuah bacaan. Dalam melakukan proses membaca ide, pembaca harus lebih dulu dituntut untuk menjadi seorang pembaca yang baik. Maka dari itu, Tarigan tahun 2008 berpendapat bahwa ada beberapa kategori sebagai pembaca yang baik atau good reader. Yakni yang pertama, mengetahui alasan ia membaca, lalu memahami bacaan yang ia baca, menguasai kecepatan dalam membaca, dan juga mengenal dunia percetakan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Siti Khadijah. Mohon maaf sebentar. Baik, akan saya lanjutkan untuk selanjutnya yaitu membaca telaah bahasa. Nah, membaca telaah bahasa ini itu merupakan
Boleh ke atas lagi. Bagian membaca telaah bahasa, Alda. Nah, baik, akan saya lanjutkan. Nah, membaca telaah bahasa. Nah, yang dimaksud dengan membaca telaah bahasa yaitu kegiatan membaca yang lebih menitik beratkan kepada keselarasan antara sebuah isi dan bahasa yang ada dalam setiap bacaan. Nah, sebuah isi di sini dapat kita ibaratkan rohaninya dalam bacaan itu. Nah, jadi misalnya seperti makna, kemudian kandungannya atau pemahamannya. Kemudian bahasa yang dimaksud di sini yaitu jasmaniahnya. Nah, berarti kan kalau jasmaniah itu sesuatu yang nampak ya. Nah, berarti bahasa di sini maksudnya sesuatu yang nampak dalam suatu bacaan. Misalnya seperti kata-kata yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, membaca telaah bahasa ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu membaca bahasa dan membaca sastra. Next, Alda. Nah, yang dimaksud dengan membaca bahasa yaitu kegiatan membaca yang ditujukan untuk menambah daya kata dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Next, Alda. Nah, dalam menambah daya kata ini terdapat beberapa yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama ada ragam-ragam bahasa, kemudian mempelajari makna dari konteks, kemudian bagian-bagian kata, penggunaan kamus, makna-makna varian, idiom, sinonim dan antonim, konotasi atau denotasi, dan yang terakhir derivasi kata. Nah, dari yang telah disebutkan tadi, misalnya dapat diambil contoh, misalnya idiom. Nah, idiom itu kan kelompok kata yang memiliki makna khusus. Misalnya dalam suatu bacaan atau dalam suatu kalimat, kita melihat nih ada suatu bacaan yang terdengar asing, misalnya kayak buah tangan. Nah, kita nggak tahu nih buah tangan itu apa ya. Nah, kita otomatis melihat melihat maksud dari kalimat-kalimat sebelumnya atau kita melihat kalimat sesudahnya gitu. Nah, dengan membaca itu, oh ternyata maksud buah tangan itu hasil karya, atau misalnya kita tidak tahu nih, belum mengerti apa itu buah tangan. Nah, kita lihat di kamus. Nah, penggunaan kamus. Nah, kita lihat misalnya di kamus bahasa Indonesia, kita cari buah tangan. Oh, ternyata buah tangan itu hasil karya. Nah, dari situlah kita yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Di sini dapat diketahui dengan membaca kita dapat menambah daya kata dalam otak kita. Itu seperti itu. Nah, kemudian tadi meningkatkan kemampuan berbahasa. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa tentunya perlu dilatih. Nah, melatih kemampuan berbahasa. Melatih kemampuan berbahasa itu dengan bagaimana? Tentunya dengan membaca. Nah, kemampuan berbahasa ini tak lain mengarah kepada kemampuan komunikasi kita. Nah, komunikasi itu, yang dimaksud komunikasi itu bagaimana menyampaikan dan menerima pesan dalam arti luas dengan baik. Nah, komunikasi ini tentunya sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi kehidupan kita. Seperti halnya kita dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kita juga akan dapat berinteraksi dengan baik dengan orang-orang lingkungan sekitar kita. Nah, selain itu, dengan mengembangkan kemampuan komunikasi, kita juga dapat mengembangkan bidang-bidang lainnya gitu. Next, Alda. Nah, untuk selanjutnya tadi kan udah
membaca bahasa, kemudian ada membaca sastra. Nah, membaca sastra, di sini sastra merupakan sarana komunikasi antara individu dengan individu lainnya, yang mana di dalamnya memiliki kekhasan dan keunikan. Nah, tadi kan komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Individu itu, yang dimaksud individu itu penulis dengan individu lainnya, itu si pembacanya. Nah, yang mana di dalamnya memiliki kekhasan dan keunikan. Nah, jadi yang dimaksud dengan membaca sastra itu suatu kegiatan membaca suatu bacaan yang di dalamnya memiliki nilai-nilai estetik atau makna yang indah gitu. Nah, misalnya puisi, kemudian pantun, cerpen. Nah, dari sastra tersebut, selain memberikan wawasan kepada pembaca, tentunya akan memberi kenikmatan. Nah, ketika seseorang itu sering membaca sastra, maka mereka juga akan mengetahui, memahami bagaimana seluk-beluk bahasa itu. Jadi semakin sering mereka memahami, semakin mereka sering membaca sastra, maka akan semakin dalam juga memahami dari seluk-beluk bahasa itu, seperti misalnya gaya bahasa, kemudian petunjuk dan makna konteks bahasa dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian mereka akan mudah untuk memahami, menghayati, menikmati suatu karya sastra hingga mereka dapat mengapresiasikan sastra tersebut. Next, Alda. Nah, cukup sekian dari presentasi kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.